tapak sembayang kok susah sehingga sak girang raos dan lalu berjamaah kok susah sehingga sak girang nyumpak. Orang susah niki adalah pertama dia banyak berkata kotor, yang kedua banyak gibah dan bicarakan orang lain. Nah niki kaya ndak ada gunanya, besar rumahnya ndak ada gunanya kalau. Makanya kebahagiaan itu bukan terletak sama materi. Kendek belik balik, kendek ka senang, sire belik balik, sire susah, dinarak dengan sapuan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang dewek hormati muliakan al-mukarramun dani-dani ustad, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jamaah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tiada henti-hentinya mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah. Di dalam sakit itu ada nikmatnya, di dalam miskin ada nikmatnya, di dalam susah ada nikmatnya. Begitu juga di dalam kaya ada cobaannya, di dalam kita sehat ada cobaannya, di dalam kita punya uang ada cobaannya. Sehingga wapin nikmatil musibah wapil musibatin nikmah. Setiap nikmat niki pasti arak cobaan, setiap cobaan pasti arak nikmat. Niki konsep Bapak Ibu, sehingga sebenarnya dinarak tata mengeluh dalam hidup niki, karena konsepnya setiap di dalam nikmat pasti ada musibah atau cobaan, di dalam musibah pasti ada nikmat. Sehingga hari ini banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar nikmat ini kita bisa nikmati, kita bisa jalani? Satu konsepnya, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Makanya mari kita belajar hari ini ya. Sakit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Syukur niki jangan henti. Karena Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur pasti ku tambah manik Allah. Sehingga hari ini kita cari tambahan dari Allah. Meme tambahan sehat, tambahan rezeki, tambahan senang, tambahan apa lagi? Tambahan mokoh mungkin niki sina. Maka kita cari tambahan lewat sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin.
Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa pelungguh mengaji hari Selasa niki sudah masuk bulan Rabiul Awal. Artinya bulan kelahiran daripada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyambutnya? Selama 30 hari itu jangan lupa bersalawat. Ini kita yang tunas sama pelungguh mimi. Selama dari bulan Rabiul Awal niki kita jangan lupa bersalawat. Pelungguh bisa saja mau bersalawat pakai apa saja, yang penting tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Rabiul Awal itu jangan hentikan diri kita untuk selalu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu sebelum kita mulai pengajian, kita hari ini bersalawat di bulan kelahiran beliau. Maka konsepnya sambil berdoa. Kan maulid di mana niki? Di mana rak poteng, di mana rak ragi, di mana rak sitapina opak-opak kanggo dedunas mangkin. Ya Rasulullah ya Allah, di mana rak ruang rekat-rekat tenun bahasa niki silang. Tapi di dalam hati niki silang nggih dawak sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Asyrakal bad fakhatafat minahal mislahu sani kama ra'ayna qatya wajah sururi. Lagi sekali sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Semoga kita yang hadir ngaji hari ini, apapun hajat pelungguh tiang, baik hajat dunia maupun akhirat, diredoi, diberikan, ditunaikan dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ada dua tujuan hidup, ada dunia, ada akhir. Bersama-sama, ada dunia, nah kedua-duanya ini kita punya cita-cita yang sama. Apa cita-cita kita? Bahagia dunia dan pokok dari semua niki adalah bahagia. Kaya ndak ada gunanya kalau ndak bahagia. Mohon maaf ini bunda, besar rumahnya ndak ada gunanya kalau ndak ada bahagia. Makanya kebahagiaan itu bukan terletak sama materi. Kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Meme timat jelang lagu san, no meme. Timat toak lagu san, timat bebalu lagu san. Seneng. Niki seneng nih di sini. Kan mohon maaf, jangan tunggu seneng itu kalau besar rumah. Luwek dengan ngerawas kena lah mendek belik balik, kendek ka seneng, sere belik balik, sere susah, dinarak dengan sapuan. Ini jangan sampai kita berpikir begitu, Pak. Makanya tunggu, jangan tunggu nikmat itu datang, tetapi kerjakan dan cari nikmat itu dengan apa yang kita nikmati hari ini. Sehingga berprinsip tiang, anding ku jelang lagu jelang seneng meme. Dendek kena lamun ku ndek sugih ndek ku seneng, mulai mak dimin sugih mu susah. Maka nikmati kehidupan hari ini. Dari sanalah kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsepnya doa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu hanya satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil waqina. Sama-sama, jangan ada yang diam agar doa-doa kita ini hari ini terangkat oleh Allah supaya kita jadi hasanah, senang dan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah, luar biasa, Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kita bertanya dalam diri kita, saya ini orang kaya, kok tidak senang? Saya ini tetap pergi ngaji, kok tidak senang? Saya ini banyak harta, mohon maaf Pak, kadang-kadang kita ingin beli motor. Saya kalau punya motor Vario misal, saya akan bahagia. Banyak orang setelah punya Vario, dia makin diberikan susah oleh Allah. Kembali bilang jelun kempe sebanan.
Ada saja jalan susah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsepnya makin tiang pengajian tiang mungkin entah sampai di mana bareh nanti kita saksikan ini. Ada 11 konsep bahagia. Ada 11 konsep susah. Lagi sekali niki konsep pengajian tiang hari ini 11 konsep bahagia, 11 konsep susah. Nah makin pelunggum, kok saya tidak bahagia? Berarti ada 11 yang kita kerjakan untuk susah. Makanya hari ini yang sampaikan sama pelunggum, arak solas ya gawe kadit sakte icanin bahagia isi Allah walaupun kita kurang sehat, kurang harta, kurang kepeng, tetapi bahagia. Subhanallah Pak, kalau diukur dari harta, dung dengan sak sugih niki doang paling senang kan. Tapi kalau harta niki hanya penampilan, seperti hari ini, tidak ada orang tahu saya punya uang atau tidak. Mohon maaf, pelunggum yang bawa-bawa tas itu belum tentu ada uangnya. Bodrek isi niki sila, bodrek isi, niki sila. Mohon maaf Pak, niki sila, kaos naik isinya. Makanya konsep bahagia niki jangan ukur dari harta, jangan ukur dari penampilan. Makanya seimbangkan antara dunia dan akhirat. Sebelum tiang masukkan yang 11 niki, mau kita kikis dosa-dosa kita hari ini dulu. Karena mohon maaf Bu, di sini ngaji mungkin ada dosa. Di sini ngaji diampuni, di sini ngaji diampuni, di sini istighfar diampuni. Maka hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memohon kepada Allah agar diampuni segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal, astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal, lanjut, astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal khataya. Lagi sekali, astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal khataya. Amin ya rabbal alamin. Basan ulama, alamatus sa'adah ihda asyrata hisalah. Sai mele bahagia gawe solas macam. Tetapi di dalam kalimah lain juga berbahasa ulama niki alamatus saqawah aidan ihda asyratan. Sai mele rugi, sai mele susah gawe solas macam. Kan makin pelunggum yang be ya gawe sak seneng atau sak susah. Mohon maaf Ibu, tiang tetap nunas sama pelunggum kadit sak irup niki siri toa siri seneng, siri toa siri siri toa siri bahagia.
Nah ini kita cari, karena jangan sampai kita jadi su'ul khotimah, siritoa nih narak dengar rungun, siritoa susah-susah diri. Maka yang 11 niki pelan-pelan tiang sampaikan, andit dek wah gawe, barang-barang gawe sak bahagia. Lamun sak susah ya menu tak gawe. Sak pertama, sai mele seneng basen ulama. Ayyakuna zahidan fid dunya waragiban fil akhirah. Mulai jeleni meme, mulai jeleno mami tuan, mami yang sampaikan sama pelonggo desa namian. Lamun kayun seneng berembe ya tentan, zuhud lek dunia, mulai gemar gawe akhirat. Engkah sak pikiran lalu kep, engkah sak pikiran lalu dunia. Subhanallah, kadang-kadang ina itirup niki demit meleng kepe, galeng-galeng, bian-bian, tedam-tedam, mate-mate. Iya. Masya Allah. Sudahlah hari ini bunda, kalau ingin senang itu kita hidup di dunia, jangan terlalu kejar dunia. Karena bahasa Rasulullah SAW, az-zuhdu fid dunya yurihul qalbi wal jasadi wal ragibatu fiha tataibul qulubi wal badani. Lamut palek dunia niki, atit niki sangat lelah, awak niki sangat lelah. Lamun dunia nindet palek, atit seneng, awak ket molah meme. Makanya konsepnya niki jangan terlalu banyak angan-angan dan cita-cita. Sere loek dunia, sere susah. Sebagai konsep contoh saja, niki contoh bagi pelonggo. Ada seorang petani yang ingin punya sapi. Kadik sak molah hirup. Akhirnya teicanin si Allah beduwe sekek sapi. Mulai ngawis sembahyang, solat, ngawis, solat, ibadah, tinduk kan senina semana kan bayar santai. Beduwe 2, beduwe 3, 5 beduwe. Si repot kemalam mulan tenduk kanci seninan sampai kanci tindo. Iya ruwet dunia ni terpanjakan isi dunia. Pelonggoh berdua motor meleng iya lalu serminan memparana telah. Saking repotnya namanya dunia niki, hati tidak tenang, badan sangat capek. Subhanallah, bunda tiang yang dimuliakan oleh Allah. Banyak contoh yang tiang sampaikan di beberapa YouTuber. Ada pengojek, niki sering tiang sampaikan sama pelonggo. Dia ngojek siang hari sampai malam untuk membahagiakan istri, Tetap lalu ngojek. Kadin sak seninan bahagia. Alhamdulillah datang malam Jumat. Akhir tetenak lah malam Jumat si seninan nyayak bayung. Nyayak borong senang senina dan niki sina. Karena apa? Terlalu kejar dunia, bukan kebahagiaan yang didapati, tetapi susah yang kita dapati bunda. Sehingga bunda tiang yang pada barak pelungguh niki mohon maaf, lamun ngaji jauh emas, mohon maaf, takut yang telang niki silang. Coba jangan bawa dunia, jangan bawa apa-apa ketika ngaji. Tenang kita ngaji, ninggat menengat kejekan ngaji. Iya wah ini niki silang. Iya lain tandang dengan sak bermas ditendik niki silang. Solen ngaji kan. Ini repot kita dunia. Makanya jatin bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa zuhud di dunia niki adalah hati ini senang, badan ini tidak repot, ndekna lelah. Tetapi kalau dunia niki hati gelisah,
badan repot bunda. Masya Allah, subhanallah. Sehingga hari ini kalau ingin bahagia itu adalah zuhud di dunia, mulai gemar mengerjakan akhirat. Siapa yang susah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna harisan ala jami al-mal. Repot enggak doang menkowor dunia doang. Meme enggak menkowor piring doang. Ni nu luwek dengan cari lek balen tiang piring doang. Bercerita kanya kesarapan, telung dasa dosen piring aku ni nan. Subhanallah, jari kapa meme. Sehingga tiang tunas sama yang lingsir-lingsir niki, jangan kumpulkan dunia yang kita tidak makan, jangan kumpulkan dunia yang kita tidak tempati bunda. Mulai hari ini hidup sederhana, apapun ruan makanan terima, jangan menuntut yang lain. Apapun ruan balik, dendek nuntut sak lain, karena kari semendak yadbi ya debilin meme. Sering yang sampaikan sama pelunggum nih, sak toak-toak nih, kowur tolang koma gawe niki sila. Jadi kapan tolang koma niki sila. Nah, niki konsepnya hari ini bunda, bapak, meme. Nih, ibunda, saya kasih pelunggum supaya jangan terlalu materi. Kadang-kadang di rumah kita itu kita tidak sadari 5 lemari. Mohon maaf, 5 lemari di narak tematedam. Sampai bobok-bobok lemari di bani teh niki sila. Nah ini kita niki pelunggum juga kowur dunia niki laundry sampai seket lagu iya diri memkadu jang kenani niki sila. Subhanallah, berhenti sudah mangkin niki sila. Jangan sibuk kumpulkan Bagaimana caranya mulai hari ini bunda tiang yang dimuliakan oleh Allah? Pakaian yang kita pakai mungkin hanya 6, yang lain sedekahkan kepada fakir miskin yang lebih bermanfaat kepada kita. Ada jilbab yang kita tidak pakai, sedekahkan kepada ada orang tua di samping kita. Masya Allah, ruan jilbab nih. Kita datang besok hari Jumat, nih kita yang kasih bunda. Ada jilbab saya yang alhamdulillah masih layak dipakai daripada bubuk-bubuk tuh dalam lemari niki sila. Makanya orang yang susah itu adalah orang yang selalu mengumpulkan harta, maka wajib teicanin susah si Allah Subhanahu wa taala. Ilahi las stolil si Allah wala aqwa ala naril jahimi pahablita bata wa gafir fa innaka ghafiru zambil azimi. Lagi sekali, ilahi las tulil si ahlan wala aqwa ala naril jahimi pahablita bata wa gafir zunubi fa innaka ghafiru zambil azim.
amin ya rabbal. Sak kedua bunda kadit sak tetap senang, tetap bahagia. Sak kedua ya gawe adalah bahasan ulama, antakuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Quran. Niki jarang kita lakukan, supaya hati, ucapan dan perbuatan kita itu hanya rindu kepada ibadah, sering beribadah dan sering membaca Al-Quran. Bunda tiang yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita jujur dalam hati kita jarang baca Al-Quran. Ibu makin kalau ingin senang di hari tua niki, setiap zohor mana-mana seayat, mana-mana seayat. Setiap asar mana-mana seayat, mana-mana seayat. Dek dedait mungkin dek tahu baca Quran niki, mana-mana buka Al-Quran, peteh doang baca pun cukup. Sehingga yang tunas sama pelungkum hari ini beli Al-Quran. Ada kemarin ada jamaah yang nanya, "Non guru, tak baca Quran din kena kebaca baik pokom ditedengah si dengan." Kan mesak memaca kena ulaika ala huda merabbih mesak amni kesila. Pokom sakayun baca Al-Quran. Makanya mohon maaf bunda, banyak di antara kita ini susah karena lupa dengan Al-Quran. Sekarang hari ini yang tunas kepada seluruh jamaah, kita ini orang yang sudah dekat dengan Allah, dengan menuntut ilmu 7 kali pelunggum seminggu, nuntut ilmu kesana kemari. Kadang kita tak pernah baca Al-Quran, sehingga makin amalan yang tunas sama pelunggum makin ada 5 dalam hidup ini. Yang pertama sembahyang, yang kedua jangan lupa istighfar, yang ketiga jangan lupa zikir, yang ketiga lamun berdoa bersalawat ditutup dengan baca Al-Quran. Meme makin kita cari bahagia. Era bunda kenyeket tamu dalam kubur niki gelap gulita, namun yang jadi penerangnya adalah Al-Quran. Sehingga lain kebahagiaan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kayak saya tantang jamaah ini, setahun itu kita hatmil Quran. Sehingga kalau bisa nanti setiap tahun kita hatmil Quran bersama-sama di Darul Istighfar, tidak apa-apa. Sehingga besok hari Jumat ini kita yang ngundang pelunggum untuk kita sama-sama merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Darul Istighfar dengan tidak membawa apa-apa, hanya air putih untuk pelunggum minum nanti. Karena di sana nanti kita akan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sekedar kurma jaaraan. Ini dari jamaah umroh yang kemarin yang 49 niki belikan pelunggum korma untuk merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini konsepnya makin Bapak. Selesai sholat jangan pergi, jangan kembali, jangan bekerja apa-apa. Istighfar, zikir, doa, salawat, jangan lupa baca Al-Quran walaupun hanya seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sadaqallahul azim. Lalu niki sila menawa juluk niki sila pokon setiap selesai sembahyang lagu kan teparam jogang sak menu lalu niki sila. Asal kita sudah mulai, pasti kita lanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang rugi? Yang rugi orang yang senang itu adalah hatinya ibadah dan Al-Quran, tetapi orang yang rugi antakuna, yang orang yang rugi niki Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antakuna himmatuhu pisyahwati walazatid dunia, pikirannya itu adalah syahwat dan kelezatan dunia. Ini lalu milik dunia niki bunda, sudahlah sere luwek milik sere susah, mulai makin ibadah jangan terlalu banyak cita-cita wahto di mama bermas embem lumbar bermas. Nih yang contohkan di beberapa YouTube pernah yang sampaikan, tidak apa-apa yang ulangi lagi.
Ada warga tiang dapat BLT 300.000. Kebelah tiang kadus, lalok ketuan. Nah cok, yang kembe 300.000. Ag bayi keyun, no ini kisila. An beli keriun, ini kisila. Makanya himmatuhu, hati kita ini adalah akhirat ibadah. Bapak mungkin mencari uang, jari sanggup lalu ngaji bahasa. Ya boyak rezeki jari sanggup ibadah. Ya boyak rezeki jari sanggup umroh kanggom bebasa kena menu. Karena Allah Maha Kuasa. Apapun pelunggum kerjakan, ya berawas mungkin ini jari sanggup ibadah, benasi jari sanggup ibadah, agar himmatuhu fil ibadati wa tilakawatil Quran, supaya hati kita ini adalah hanya rindu dengan ibadah dan ingin membaca Al-Quran. Niki yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna qalilul qaul fima la yahtaju ilaihi. Lamun kayun senang niki adalah sekedik ngeraos kecuali sesuatu yang diperlukan. Berarti tetun meme. Lamun kayun senang niki luwe antedu dendek luwe raos. Mohon maaf. Sehingga orang yang rugi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab niki disebutkan orang yang rugi, Bapak Ibu, ayyakuna fahishan fil qaul wa maksaril lil ghibah. Dengan sak rugi niki adalah dengan sak puni-uniin kotor kance luwe raos dengan. Pelungguh mungkin bertanya, tetap pak sembayang kok susah, saya ngam sak girang raos dengan. Lalu berjamaah kok susah, saya ngam sak girangnya Pak, ini konsepnya yang lingsir-lingsir ini. Kalau pelunggum ingin bahagia mulai hari ini, stop berbicara yang banyak. Rasulullah mengajarkan, fal yakul khairan aw liyasmut. Lebih baik diam. Lebih baik fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Teduk mimi, karena sere luwe raos, sere susah. Kali sekali. Nih jamaah tiang yang ada di Semparu, saya tidak pernah nyindir orang, mohon maaf. Sai girangnya nyumpak wajib susah. Sai girang raos dengan wajib susah. Sai loe raos wajib susah. Ditini tenang meme, sit perasa-rasa bare nanit ngeraos kecebul, tia raos menitut teboyak susah jari niki sila. Sehingga makin mohon maaf bunda tiang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau pelunggum ingin bahagia, mulai hari ini kalimah zikir itu jangan pernah lupa dalam bibir dan ucapan kita. Luwean zikir wah makin niki sila engkah raos dengan engkah nyumpah. Lamun bahasa niki kan ngeraos latah niki, latah bahasa niki. Latah bahasa niki nggih. Sekedik niki sila. Nah ini konsepnya makin. Kalau ingin bahagia niki supaya pelunggum sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Kalau orang susah niki adalah pertama dia banyak berkata kotor, yang kedua banyak gibah dan bicarakan orang lain. Nah niki konsepnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, warrabi'atu ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi. Lamun kayun bahagia harus menjaga sembayang 5 waktu. Lamun kayun susah silahkan sering tunda solat dan tinggalkan solat. Bunda makin di hari-hari tua nih kita yang mengajak sama pelungguh. Mungkin selama muda gira lambat sembahyang, tetapi mulai hari ini dari pengajian yang tiang sampaikan niki dendek tunda sembahyang bareh mati. Ini satu tua niki sila sekejik-kejik nyayak bayung. Nggih wah gaya tua niki nyayak bayung. Nah, hilangkan di narak balung itu walau dengan terseok-seok datang wudu. Wassalatu wassalamu alaihi. Begitu ucapan itu lepas wah meme
sudah dalam keadaan berwudu, tunggu selesai sholat. Jangan sampai kita nunggu mati. Maka kalau sudah berwudu, kita belum sholat, kita meninggal dunia, subhanallah, Allah sudah menghitung kita dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Jelas meme? Nih, jangan tunda-tunda sholat makin. Makanya cari kebahagiaan itu lewat sholat tepat waktu. Jangan sampai kita menemukan kesusahan lewat suka-suka menunda sholat, apalagi meninggalkan sholat. Makanya demi Allah yang sampaikan, jamaah mungkin ada yang sering sholat di atas jam 7, di atas jam 6 niku. Iya masa nyebang ngaji niki sila. Iya wah niki sila nyebang doang ngajung muni niki sila. Masya Allah. Walaupun pelonggom ngaji tidak ada jaminan niki sila. Maka konsepnya adalah tepat waktu sholat. Jangan tunda sholat, pasti akan diberikan bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, niki entah julu arah 4 era malik terbedait niki sila nggih, karena tiang juga sudah drop niki bareh paksa-paksa tamu malik tetimpus niki sila, karena masih banyak waktu insyaallah. Walaupun 4 niki ye ya gawe julu kadis satei canin senang si Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki pertama kadis bareng-bareng ingat tiang kesimpulkan. Saya mele senang. Sak pertama saya gawe adalah zuhud li dunia, untuk dunia, mulai gemar gawe akhirat. Meme pacu-pacu ngaji, pacu-pacu sembahyang, pacu-pacu ibadah, pasti senang. Nih banyak dulu yang ndak ngaji, makin setelah ngaji senang lalu ngaji, tuan guru senang niki sila. Niki semparu muncan yang sering ngaji niki wajah-wajah ceria semua. Begitu kita temu, assalamualaikum, itu tanda wajah ceria niki sila. Ini berdaya nyebeng doang niki sila, berarti bukan wajah ilmu yang ada di dalamnya. Yang kedua yang kita kerjakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, supaya hati kita ini rindu dengan ibadah dan selalu membaca Al-Quran. Kali sekali meme yang tunas selesai sembahyang, dendek lupa istighfar, dendek lupa zikir, dendek lupa berdoa, dendek lupa bersalawat, kance dendek lupa baca Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, supaya pelonggoh meniki sedikit berbicara kecuali keperluan. Dendek baik girang raos dengan, dendek birang ngeraos kotor. Yang keempat, muhafazatu ala salawatil khamsi, kadit sak pelihara sembayang 5 waktu. Lamun kayun bahagia, lamun kayun susah ya silahkan tunda solat, apalagi tinggalkan solat, wajib diberikan susah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum tiang tutup pengajian niki, mari kita isi hati kita dengan kalimah Allah, jiwa kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal niki, agar hati kita selalu himmatuhu alal ibadah, hati kita ini selalu rindu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi Jalla Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Lagi sekali, hasbi rabb jallallah ma
في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa pelungguh kami dan rombongan yang dari Semparu, semuanya seger ketika melaksanakan ibadah, cuma pulang dari Taif mulai sakit karena panas 50 niki sila. Pulang dari sana sebinian Al-Mukarram Tuan Guru juga kurang sehat katanya, yang tunaskan Fatihah buat beliau-beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bisyiril Fatihah. Nggih, tunas barang-barang isi atid si kalimah Allah Subhanahu wa kalimah Allah agar hati kita ini tenang. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis. Nabi basir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah. Lema sak paling julun ya mau syafaat li aku li jelu kiamat. Sak paling solah yang terima syafaat lemak li jelu kiamat basir Rasulullah SAW, mangqala la ilaha illallah muhlisan fi qalbihi, dengan sak ikhlas kena Allah li dalam hati. Nah makin ya tajah makin kadesa hati niki pernah mengucap Allah 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 Allah, maka dari sinilah Allah akan memberikan ketenangan dunia dan akhirat. Tunas pejamkan mata, tutup bibir, memandang ke dalam, membaca kena Allah 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 Allah. Dari sinilah hati kita akan diberikan senang hidup, hati hidup, hati senang, hati sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Abdal zikri palam annahu la ilaha illallah. La